Guys, kita kan mau ada wawancara tentang aliran monetarisme. Kalian udah baca materinya belum? Nah, belum sih, Ja. Emang monetarisme itu apa? Kalau sepenangkapan aku ya, aliran monetarisme itu tentang peran jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Emang iya, Ja? Yang satu deh. Benar tahu, aku udah baca kok. Jadi aliran monetarisme itu jadi solusi buat ngontrol jumlah uang yang beredar. Udah, jangan pada ribut. Mending kita tanya aja langsung ke narasumbernya. Aman. Makasih. Oke Kak, selamat siang. Perkenalkan kami semua ini dari program Ekonomi Berbicara. Mau mewawancari kakak-kakak nih tentang teori monetarisme. Jadi Kak, apa sih yang melatar belakangi adanya teori monetarisme itu sendiri? Jadi, aliran monetarisme ini mulai berkembang pada pertengahan tahun 1960-an. Awalnya, teori ini itu merupakan pembaruan dari teori kuantitas uang yang dulu dikemukakan oleh Irving Fisher. Tapi, yang membuatnya muncul ke permukaan adalah rasa kekecewaan terhadap teori Keynes. Setelah Perang Dunia II, teori Keynes sempat sangat dominan karena dianggap bisa menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Namun, pada tahun 1970-an, terjadi fenomena yang disebut stagflasi, yang dimana inflasi tinggi tapi pengangguran juga meningkat. Teori Keynes gagal menjelaskan hal ini. Nah, dari situlah para ekonom seperti Milton Friedman mulai menegaskan bahwa kunci kestabilan ekonomi ini bukan hanya pengeluaran pemerintah, melainkan pada pengendalian jumlah uang yang beredar. Jadi, teori monetarisme itu muncul karena teori sebelumnya belum bisa menjawab kondisi ekonomi saat itu. Jadi, ada gak sosok penting yang di aliran ini? Ada dong, di aliran monetarisme ini itu ada 3 tokoh penting, yaitu yang pertama Milton Friedman, yang kedua Margaret Thatcher, yang ketiga Karl Brunner. Mereka ini merupakan sosok-sosok penting yang ada di aliran monetarisme ini. Untuk itu, mari kita jelaskan dari satu tokoh-tokohnya ini kepada seseorang yang akan menjelaskannya. Nah teman-teman, yang pertama itu ada Milton Friedman. Ia adalah seorang ekonom asal Amerika Serikat yang lahir tahun 1912. Ia dianggap sebagai tokoh utama dalam aliran monetarisme. Salah satu pandangan terkenalnya adalah inflasi selalu ada dan di mana-mana pun merupakan fenomena moneter. Artinya, inflasi itu disebabkan oleh jumlah uang beredar yang tumbuh terlalu cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Friedman juga menulis buku legendaris yang berjudul A Monetary History of the United States 1867-1960 bersama Anna Schwartz. Di buku itu, dia menjelaskan bagaimana kebijakan moneter yang salah bisa memicu krisis ekonomi. Friedman juga percaya bahwa bank sentral harus menjaga pertumbuhan uang beredar agar stabil, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Ia menolak campur tangan pemerintah yang berlebihan karena dianggap bisa mengganggu mekanisme pasar. Wah, menarik banget. Berarti kalau kata Friedman, uang yang banyak beredar itu inflasi akan naik. Tetapi kalau terlalu sedikit, ekonomi akan lesu. Terus ada nggak tokoh yang menerapkan kebijakan ini secara nyata? Ada dong, yaitu Margaret Thatcher. Margaret Thatcher adalah seorang Perdana Menteri Inggris dari tahun 1979 hingga 1990. Saat beliau menjabat, Inggris sedang menghadapi inflasi tinggi, ekonomi stagnan, dan pengangguran yang meningkat. Mirip dengan kondisi stagflasi yang tadi dijelaskan oleh Dara. Thatcher terinspirasi oleh pemikiran Milton Friedman dan menerapkan kebijakan moneter yang ketat. Ia menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dan membatasi pengeluaran pemerintah. Selain itu, ia juga mendorong privatisasi perusahaan negara, deregulasi industri, dan memperkuat peran pasar bebas. Dalam beberapa tahun, kebijakan ini berhasil menurunkan inflasi dan menstabilkan nilai mata uang Inggris. Namun, di sisi lain, muncul dampak sosial seperti meningkatnya pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Terus, tokoh yang satu laginya itu siapa sih? Apa sih kontribusinya? Jadi, Karl Brunner adalah seorang ekonom asal Swiss Amerika yang lahir pada tahun 1916. Ia merupakan salah satu pengembang utama
teori monetarisme bersama Milton Friedman. Brunner dikenal karena pandangannya tentang kebijakan moneter yang harus mengikuti aturan tetap atau yang disebut rules rather than discretion, yang artinya kebijakan bank sentral sebaiknya tidak berubah-ubah tergantung situasi politik, tetapi mengikuti aturan yang jelas agar bisa menyesuaikan dengan pasar. Selain itu, Karl Brunner juga mendirikan jurnal ilmiah terkenal yaitu Journal of Monetary Economics yang sampai sekarang masih menjadi referensi utama di bidang ekonomi moneter. Pemikirannya memberi dasar kuat bagi kebijakan bank sentral modern, termasuk dalam hal pengendalian inflasi dan penetapan suku bunga. Oh, jadi Friedman sama Brunner itu sama-sama menekankan ke kestabilan uang, tetapi Brunner lebih fokus ke kebijakan yang lebih konsisten. Bentar Kak, satu lagi. Aku mau nanya, berarti kalau teori monetarisme itu ada gak ya relevansinya sama Indonesia? Ada dong relevansinya di Indonesia. Yang pertama itu, diterapkan kebijakan pengendalian jumlah yang beredar oleh Bank Indonesia. Yang kedua, membantu meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Yang ketiga, digunakan untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, kebijakan moneter digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah. Nah, jadi teman-teman, berarti monetarisme itu menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang yang beredar sebagai kunci stabilitas ekonomi. Dan ada ketiga tokohnya seperti Milton Friedman dan juga Karl Brunner yang mereka itu hanya menerapkan dasar teorinya saja, tetapi Margaret Thatcher dia menerapkan teori di dunia nyata. Semoga video ini bisa menambah wawasan Anda.